Sobat Laundry, balik lagi sama gua Abi, dan di sini gua bersama Reza Finlander. Halo semua, nama saya Reza, saya ini Ketua Umum Induk Laundry Indonesia. Oke, mungkin dari teman-teman banyak yang nanya apa sih tujuan ILI ya, dibentuknya ILI seperti itu Mas ya? Iya. Boleh dijelaskan? Boleh. Jadi ILI itu tempat awalnya tempat bertemunya antara laundry sama para ekosistemnya termasuk pedagang yang lain. Jadi kita mau ada wadah yang dimana mereka bisa bebas sharing, bebas bertanya dengan expertise, mencari barang, semuanya itu ada di ILI. Itu tujuannya kita. Nah sekarang itu kita ingin ILI itu menjadi berguna untuk semua member-member kita, terutama dalam meningkatkan kualitas potensi usahanya. Kira-kira gitu. Oke, oh jadi kurang lebih ILI ini adalah sebagai wadah ya atau tempat untuk teman-teman laundry yang mau sharing-sharing gitu ya, untuk mau cari-cari produk mungkin ya, seperti itu ya Mas ya. Jadi itu bisa dicari langsung di Induk Laundry Indonesia ya Mas. Iya, kita ada di FB Groups-nya. Jadi semua itu banyak tiap hari pertanyaan, permasalahan laundry di situ, dan banyak juga para ahli yang bersedia untuk sharing di sana. Kan kadang-kadang kita sulit ya untuk ketemu seperti ahli-ahli laundry. Kadang-kadang kita minta dijawab pertanyaan, nilai noda apa, kadang-kadang orang minta bayar. Tapi kalau di ILI itu semua bersedia untuk sharing semuanya. Oke, itu jadi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu mengenai treatment-treatment khusus. Nah, teman-teman bisa langsung join juga ke Induk Laundry Indonesia untuk tahu treatment-treatment khusus, lalu bagaimana cara treatmentnya, seperti itu ya, dari si Induk Laundry sendiri, seperti itu teman-teman. Lalu apa sih tujuan kedepannya nih untuk si ILI sendiri ya, gitu, dari Mas Reza Finlander? Iya, jadi kita kebetulan lagi masuk ke dalam program accelerator dari Facebook. Jadi di situ kita dapat pendanaan, kita dapat mentor, kita dapat training gimana meningkatkan komunitas itu. Nah, itu sekarang kita lagi menjalankan programnya. Jadi kita banyak program yang kita sebentar lagi akan luncurkan. Misalnya seperti toko ILI, di mana kita akan membantu para pedagang untuk menjualkan barang dagangannya. Misalnya ada perlindungan hukum yang akan kita luncurkan. Kemudian kita ada challenge games gitu. Misalnya kita challenge buat video atau jawab pertanyaan, banyak sharing, kita akan kasih reward dari brand-brand. Itu justru dikasih, misalnya kemarin kita sempat ada reward dari Simplein itu, challenge ya kan, siapa yang pakai terus bisa dapat dari Simplein. Nah itu kita banyak tuh di situ, orang bisa diskusi, bisa ada event juga, ada webinar, kita datangin dari ahli-ahli laundry, ahli hukum, ahli anti noda, itu semua kita datangkan, dan itu kita kasih banyak ke member kita tanpa kita minta uang member bahkan. Gitu. Jadi itu dedikasi komitmen kita untuk benar-benar membesarkan para member kita. Oke, jadi itulah ya tujuan ILI dibentuk, dan tujuan kedepannya akan seperti itu. Oke Mas Reza, ini sekarang saya ingin mewakilkan beberapa pertanyaan dari grup ILI ya seputar dunia laundry ini. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, banyak nih Mas yang masih bingung buka bisnis laundry mulai dari mana? Ini pertanyaan dari Andre ya. Ya, kalau mau buka bisnis laundry, hubungin aja di admin ILI, di toko ILI. Kita bisa bantu itu semuanya. Bahkan kita bisa kasih bantu cara mulainya bagaimana, trainingnya, sampai kita bisa ada memberikan harga spesial yang paling murah khusus untuk member kita. Jadi kita akan kasih yang bestnya banget untuk orang yang mau buka, bisa ke kita. Oke, jadi untuk member ILI sendiri yang mau buka laundry khususnya, nah itu bisa langsung hubungin admin di ILI ya. Di Facebook tuh ada adminnya, jadi bisa dikontak aja di personal message, bisa, nanti kita akan hubungi. Oke, dan itu nanti sudah lengkap ya Mas, dari segi chemicalnya, dari segi mesin yang proper dan lain-lainnya. Udah, karena kita udah bekerja sama dengan supplier-supplier peralatan laundry untuk
mereka juga berdedikasi untuk memberikan harga spesial khusus untuk member-member ILI. Itu yang kita dari kemarin usahakan. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman yang masih jadi sobat laundry yang masih bingung mau buka laundry bagaimana, nah itu langsung aja hubungin Induk Laundry Indonesia, dan itu simple banget, itu bisa langsung semuanya langsung jadi loh. Langsung jadi. Oke, selanjutnya ya Mas ya. Selanjutnya di sini dari Ansori. Nah, pertanyaan dari Kak Ansori. Saya titip buat pekerja laundry biar selalu bagus dan menjaga kualitasnya bagaimana ya? Khusus yang megang semuanya. Terima kasih. Oh, jadi kurang lebih ini ada karyawannya cuma sendiri nih Mas. Nah, terus dia handle semuanya gitu. Nah, gimana supaya stabil untuk hasilnya seperti itu? Mungkin dari Mas Reza? Kalau menurut saya sih ya, dia bisa selalu ikut webinar-webinar ILI. Itu kan banyak yang gratis webinar kita ya. Di situ banyak ilmu-ilmunya yang bisa dia dapatkan, ilmu manajemen, ilmu teknik-teknik, ilmu pengelolaan uang. Nah, sering ikut ke ILI, sering banyak datengin ILI, di situ semuanya bisa dapat. Jadi banyak tips-tipsnya semua yang selalu kita berikan kepada member kita. Oke, jadi untuk menjaga kualitasnya itu banyak ya dari teman-teman atau dari karyawan-karyawan yang mungkin udah masuk di grup ILI, itu udah mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak sehingga dia menjaga kestabilannya di saat bekerja ya Mas ya. Iya, karena kadang-kadang itu kan masalahnya adalah trik bagaimana kita melakukan hal itu, gimana caranya paling efisien gitu. Nah, itu banyak di-share, kita banyak datengin ahli-ahli untuk sharing itu, supaya kita benar-benar bisa mengerjakan dengan paling efisien, paling cepat, dan paling mudah, dan paling bagus juga. Oke. Oh, berarti itu juga bakal diajarin sama orang-orang yang udah berpengalaman lebih dari 5-10 tahun mungkin ya Mas? Jauh, iya. Ya? Bahkan ada yang 20 tahun yang udah lama di industri laundry profesional. Itu yang kita sering keluarkan. Oke, gitu. Baik. Ada juga training-training offline yang kita datengin mereka, terus kita minta kita bisa kita buat acara dengan harga yang spesial ya, harganya yang relatif murah, tapi ilmu 10 tahun 20 tahun di laundry itu kan mahal. Betul. Tapi kita cuma kasih harganya yang murah lah, sharing, karena hitungannya ini kan sharing kepada member. Kita kan ingin membangun komunitas ini kan, soalnya masyarakat. Oke, jadi sangat membantu dengan adanya grup ILI ini ya teman-teman. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Di sini dari Kak Ratu Galuh Senja. Pertanyaannya, Kak, titip pertanyaan, bagaimana cara mengatasi limbah air cucian bekas laundry untuk berskala laundry rumahan? Jadi limbah laundry yang dibuang mau dibuangnya kemana nih? Ke got kah atau ke kali mungkin? Iya. Kalau limbah laundry itu biasanya apalagi rumah tangga, kita tidak pakai chemical khususnya untuk solvent, itu sebenarnya tidak terhitung dengan limbah. Karena kalau terhitung dengan limbah itu sebenarnya kita pakai chemical khusus yang untuk dry cleaning. Nah, itu kita harus ada izinnya dari pemerintah, kita buang kemana. Nah, tapi kalau untuk kelas rumah tangga yang pakai deterjen pada umumnya, harusnya itu nggak jadi limbah, jadi harusnya nggak jadi masalah. Yang penting kebuang keluar, jangan disimpan di dalam aja. Oke, jadi banjir kok disimpan di dalam. Oke, jadi kalau misalkan yang dari rumahan sebenarnya itu nggak terlalu banyak limbah ya Mas ya? Enggak, itu nggak terhitung limbah bahkan. Oh, bahkan nggak terhitung limbah ya? Iya. Kalau untuk itu, jadi aman ya untuk lingkungan ya Mas ya? Aman, kan saya pernah udah tanya ke pemerintahannya juga gitu. Oh begitu? Iya, saya udah bertanya ke kelurahan apakah saya butuh kayak gini-gini, laundry butuh kayak gini-gini, hasilnya dia bilang enggak gitu. Jadi aman lah harusnya. Oke, jadi untuk Kak Galuh Ratu Senja, dengan pertanyaan mengatasi limbah air cucian bekas tuh mau dialirin kemana? Nah itu kalau rumahan itu aman ya, bisa dialirin kemana aja ya? Ke got atau ke got aja. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Dan di sini pertanyaan ketiga dari Ferry Megani. Tips biar laundry selalu rame, bagaimana caranya buka bisnis laundry untuk pemula? Oke, mungkin tadi udah disinggung ya, sobat laundry ya. Untuk tipsnya dari awal gimana cara buka bisnis laundry untuk segi pemula. Mau dijawab lagi, mau ada tambahan atau mau kita next? mau saya jawab dulu. Boleh, baik. Jadi kata teman saya nih ya, kalau ingin laundry rame, kita ajak IMF datang.
Apa sih yang IMF? Isinya istri, mertua, sama family. Jadi itu semua tiap hari suruh kumpul, rame deh laundry-nya. Iya, pasti jadi rame, ya? Jadi kumpul keluarga. Jadi kumpul keluarga. Tapi ya maksudnya poinnya adalah sebenarnya kita harus sering memperkenalkan laundry kita gitu sama teman, sama keluarga semua, karena mereka juga akan membantu kita untuk mempromosikan laundry kita juga, selain dari promosi-promosi yang ada di outletnya sendiri gitu ya. Kita pasang spanduk, banner, ataupun kita sebar brosur untuk antar jemput ke setiap rumah. Nah, kira-kira itu sih. Oke, mungkin itulah sedikit tips ya dari Mas Reza mengenai supaya bisnisnya lebih ramai lagi. Jadi manfaatin yang ada ya. Kalau misalkan ada temen, kita bisa tanya temennya untuk bantu ya gitu, dan mungkin banner dan lain-lain gitu. Oke, next di sini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir dari Indah Suryaningsih. Ini sedikit panjang ya, Mas. Saya sudah buka laundry 2 tahun di rumah saja. Rumah pun di dalam gang. Sistem antar jemput, jadi sistemnya antar jemput. Jadi customernya itu aja. Paling nambah tetangga rumah. Saya pengen berkembang. Apa lebih baik saya cari pinjaman modal buat sewa ruko atau di rumah saja? Jujur buat sewa ruko belum ada modal sendiri. Terima kasih. Itu sebenarnya dia udah jawab. Jadi kalau dia nggak ada modal sendiri, pakai aja modal orang. Tapi dia ngusahain. Jadi wajib kita harus buka outlet. Apakah laundry nggak bisa di rumahan? Bisa sebenarnya, tapi memang tergantung lokasi ya. Kalau misalnya lokasinya Mbak itu terbatas, lingkungannya itu pada jarang yang melaundry, pasti terbatas. Nah, sebaiknya kita cari tempat yang bagus, karena gimana pun laundry itu yang paling penting nomor 1 adalah posisi tempatnya. Itu yang paling penting. Nah, makanya untuk masalah modal, dia nggak punya modal, cari aja teman-teman yang punya modal, bilang sama mereka, kita tawarin untuk usaha bareng di modal, Mbak bisa kerjakan gitu. Jangan terpaku pada kita nggak punya modal ya. Kalau kayak gitu terus ya, kita kapan kita mau berkembang? Iya, betul. Iya. Jadi kita harus punya power juga ya, Mas, untuk buat ruko gitu. Iya, modal itu juga bisa dapat dari IMF sama. Istri, bisa. Mertua, family. Iya kan? Modal pertama dari situ, sebelum kita masuk ke bank. Betul. Sebelum kita masuk ke yang lain-lain, ya, terdekat dulu tawarin. Terus kan kita yakin nggak sama bisnis kita? Kalau kita yakin, masa mereka nggak yakin sih? Oke, iya benar kan? Sih, Mas ya. Jadi kita manfaatin dulu yang ada nih dari lingkungan kita, teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan online, Mas, jadi sistemnya pick up delivery aja itu kira-kira worth it nggak ya? Atau misalkan kita harus membesarkan media sosial kita dulu untuk pemasaran kita ya kan? Lalu di situ nanti kita akan selipkan URL atau link untuk penjemputan atau pengiriman. Mungkin di situ akan menambah orang-orang yang umum, orang-orang yang bukan dari customer yang udah pernah cuci di dia ya. Iya, dia bisa nambah customer lagi. Online penting. Online penting juga ya, Mas ya? Iya, online penting. Oke, jadi Kak Indah Suryaningsih untuk mendapatkan ruko mungkin berintis dari online. Jadi kita buat dulu untuk segi online-nya, nanti dari situ kita bisa kumpulin hingga mendapatkan ruko sendiri gitu. Dan jangan lupa tempatnya yang harus yang strategis. Harus yang strategis. Oke, baik. Oh ya, Mas, ini ada satu lagi pertanyaan. Ini unik nih, cukup unik ya untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya dari Marianingsih Satria. Adakah di sini yang laundry-nya ditutup demit? Kios, spanduk, neon box, standing banner kelihatan sehari banyak, besoknya nol gitu ya kan? Berarti ini ditutupin demit. Nah, ini banyak banget komennya gitu. Nah, ini saya dapat dari pertanyaannya dari grup ILI juga ya. Facebook grupnya. Iya. Ini gimana nih, Mas? Soal pertanyaan ini nih. Ditutupin demit tuh gimana tuh ceritanya? Iya. Jadi saya pernah nih ya, ada di tempatnya memang pegawai saya itu ada bawaannya yang memang suka ganggu. Terus saya bilang aja ke sana, nggak usah ganggu, tapi tolong bantuin laundry ya biar rame, saya bilang. Jadi saya ajak kerjasama itu laundry-nya. Saya ajak kerjasama makhluknya, saya bilang gitu kan. Terus laundry saya rame. Jadi setiap kesana saya tanyain, udah rame belum?
kok belum rame sih laundrynya? Omset saya bisa naik. Nah itu ajaib loh. Tapi itu benar. Oh, iya. Ya, nah tapi maksud saya balik lagi ke pertanyaan. Nah, mendingan kita diajakin kerjasama. Diajak kerjasama aja ya Mas. Iya, mendingan kita ajakin kerjasama dibanding dia nyusahin kita. Kita ajak kerjasama. Ntar dia minta apa? Kalau enggak kan kita takut-takutin, kalau enggak kita doain loh. Iya, kita doain loh. Kalau enggak loh, kita ngaji tiap hari atau kita doa tiap hari di sini. Ntar ini loh panas loh gitu. Jadi mendingan bisa bantuin. bantu ya Mas ya. Bantu. Iya benar. Jadi daripada demitnya kita musuhin, mending kita temenin suruh bantu karena nggak digaji juga. Iya. Jadi lebih irit loh. Gitu. Iya. Ntar kita ancam kalau nggak mau, ya kan? Ancam kita bacain panas nih nanti. Iya benar. Gitu ya Kak Maria Ningsi nih dari pertanyaan Kak Maria Ningsi. Berarti. Oke Mas, mungkin sebelum kita tutup, saya pengen tanya nih, ini tuh apa sih sebenarnya? Karena saya dari tadi tuh kepo juga nih sama ini nih, gitu. Ini ada Company Accelerator Program ya, 2002 sampai 2023. Community Accelerator Program itu. Oke, iya ini ya. Iya. Jadi ini ada jadi teman-teman semua ini ada sertifikat dari Facebook dari Amerika ya. Nah kita dapat sertifikat kalau kita sudah menyelesaikan Community Accelerator Program dari Facebook gitu. Jadi kita ini terpilih untuk menjadi program Facebook di tahun 2002 sampai 2023. Nah dari Indonesia sendiri cuma ada 4 community yang masuk. Nah, kita itu masuk ke program di Asia Pasifik. Di situ di Asia, kita itu ada di Asia itu ada 30 peserta. Jadi ini sebenarnya sulit untuk mendapatkan program ini. Nah, sampai sekarang makanya kalau teman-teman lihat di Facebook itu kita banyak berubah ya, semenjak Januari itu banyak banget perubahannya kita. Dari ILI yang lama sekarang jadi ILI yang baru, itu karena kita sedang mengerjakan program dari Facebook yang tujuannya untuk membesarkan teman-teman semua dan membesarkan community. Nah itu jadi tujuannya kita yang kita lagi kerjakan. Banyak programnya yang sebenarnya kita sebentar lagi, kita masih proses, ada program-program yang sebentar lagi kita luncurkan. Contohnya kita harus meningkatkan member untuk terus datang, terus dapat informasi, terus ada bahan diskusi di dalam ILI. Terus kita harus ada program bagaimana sih ILI sebagai organisasi supaya juga bisa mendapatkan operasional. Karena kalau teman-teman tahu, kita kan nggak minta uang membership. Kita nggak ada uang membership, nggak kayak di tempat lain gitu. Jadi kita hanya minta kalau teman-teman mau beli silakan, tapi itu kan kita nggak ada yang maksa. Nah, kemudian kita juga ada offline sama online event, itu kita ada. Nah, ke depan kita mau ada program dari ILI yang langsung menjualkan produk-produk dari para pedagang. Tujuannya adalah kita agar bisa berkomitmen, mempunyai komitmen untuk membesarkan para pedagang. Itu kita juga ada. Kita juga ada program perlindungan hukum untuk agar member itu bisa dapat akses ke masalah-masalah hukum, seperti misalnya pelanggan yang marah-marah, pelanggan yang ngambil barang seenaknya, penipuan dan yang lain-lain. Itu kita ada. Jadi di sini kita lagi berusaha memberikan solusi semua permasalahan teman-teman gitu. Dan kita juga ngejual dari barang-barangnya, kita juga jual dengan harga yang spesial khusus member. Jadi nggak kita beratkan member, malah banyak kemudahan yang akan member dapatkan di ILI. Kira-kira itu sih. Oke, baik. Oh, ini berarti sertifikat didapatkan oleh Facebook ya, disupport oleh Facebook ya. Dan itu hanya 4 aja di Indonesia ya. Di Indonesia termasuk ILI yang sudah mendapatkan sertifikat ini, teman-teman. Iya. Dan terus saya mau tanya mengenai, bisa nggak sih kalau kita nih sebagai pembisnis awal ya, atau yang awam, orang awam ingin mendapatkan seperti ini gitu. Oh iya. Bisa sertifikat ini atau ada di bawahnya sertifikat ini? Oh, kalau ini sertifikat dari Facebook sebenarnya. Tapi kalau kita ada sertifikat-sertifikat yang akan kita kasih sebenarnya. Jadi contohnya sertifikat keanggotaan, kalau daftar ke kita itu hanya untuk tanda sebenarnya anggota dari Induk Laundry Indonesia. Ujung-ujungnya sih sebenarnya kita itu
bersama loh semuanya, bersatu loh. Soalnya kan kalau kita sendiri-sendiri, industri ini kacau gitu. Maksudnya malah main saing-saingan, malah turunin harga. Maksudnya kita bersama loh di sini. Kita bersama, kita menumbuh kembangkan industri ini gitu, memajukan laundry semua teman-teman. Kan nggak ada yang mau bangkrut kan? Nggak ada kan? Tapi nggak ada yang mau semuanya bangkrut. Oh, dia menang sendiri kan juga nggak enak ngelihat. Misalnya teman-teman kita, oh bangkrut, terus kita enak sendiri, ya kan nggak enak juga. Betul. Di hidup itu yang enak, semua sukses. Betul. Kita enak. Jadi bertumbuh bersama ya. Bertumbuh bersama, itu poinnya. Oke, Mas Reza, mungkin di sini saya pengen bertanya bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat ILI tersebut? Ya. Jadi kalau sertifikat ILI, kalau untuk member yang orang-orang yang belum pernah daftar, itu bisa langsung masuk ke ili.asia. Nah, tapi kalau untuk member-member yang sudah daftar, bisa langsung hubungi admin kita. Nanti kita akan melakukan reaktivasi. Nah, kalau di Facebook itu admin kita ada yang namanya Laundry ILI. Itu bisa dihubungin, atau japri ke masing-masing admin di Facebook group, itu nanti bisa diarahkan ke admin kita. Oke, jadi gitu ya Sobat Simple. Dan benefit kalau misalkan Sobat Simple itu punya sertifikat dari ILI, itu akan mendapatkan perlindungan dari hukum ya. Ya, perlindungan lalu hukum. Dapat harga yang spesial. Harga pastinya. spesial. Dan selanjutnya apa lagi Mas? Dapat webinar ya, kita akan datengin pembicara-pembicara, itu gratis buat para member. Terus udah gitu kita ada harga spesial khusus untuk training para member. Dia ada merchandise juga, akses ke yang lain, itu banyak manfaatnya. Oke, jadi untuk webinar sendiri itu free ya atau gratis ya Mas? Dan itu bertahan sampai ada jangka waktunya atau selama masih jadi member itu gratis webinar? Selama jadi member, karena setiap kali mau daftar kita akan nanyain udah jadi member atau belum. Itu. Oke, jadi teman-teman kalau bisa langsung member aja ya di ILI teman-teman, karena banyak banget manfaatnya kalau misalkan teman-teman join di grup ILI gitu, teman-teman. Ya, tapi yang paling menarik sih menurut saya jadi member itu sekarang kita bisa kasih harga spesial. Misalnya nih beli Simpelin nih, kita bisa dapat harga spesial nih. Jadi kalau beli Simpelin sama beli ILI, mendingan beli di ILI. Harga spesial khusus buat teman-teman. Pastinya. Tapi dia nggak bakal buka ke tempat lain, hanya ke ILI aja dia mau buka. Dan ini kita juga kasih khusus untuk member doang, ke orang lain nggak akan kita kasih. Itu. Betul banget sih Mas. Jadi buat para pebisnis laundry nih yang ingin usahanya maju, masalah-masalah laundry yaitu bisa terkontrol, saya sarankan itu harus pakai aplikasi laundry, terutama dari Simpelin yang kita sudah bekerja sama. Ini udah verified Simpelinnya. Nah, supaya akhirnya teman-teman semua itu nggak repot dalam mengkontrol semua aliran uang masuk operasional semuanya. Jadi dengan adanya Simpelin, menurut saya itu akan memudahkan permasalahan teman-teman di operasional laundry-nya banget. Oke, mungkin sekian aja perbincangannya. Dan mungkin teman-teman yang masih ingin tanya-tanya seputar dunia laundry dan ILI, itu bisa langsung aja follow Instagram Mas Reza Finlander dan Instagram ILI. Nanti kita akan cantumin Instagramnya di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih.